ternyata kalau kita lihat dari kamera yang lain, dia itu ada jaraknya dengan si anak. Jadi nggak di sini dekat, dan kemudian tangannya itu ke sana. Jadi kalau yang setelah saya melakukan evaluasi dan kemudian saya juga sempat melihat tayangan, mengikuti semuanya jalan persidangan, bahkan saya diberi kesempatan untuk melihat kontennya semuanya di situ. Nah, di sini kalau saya lihat memang ada penerapan, aduh jangan berisik dong. Ya, jadi di sini ada ibaratnya kalau saya bilang ini pelaksanaan untuk pemeriksaan yang kurang lengkap dan kemudian justru ada bukti-bukti kunci malah ditiadakan. Ya, di situ sebagai contoh saya utarakan bahwa dari pemantauan kemarin di beberapa hari lalu di kejaksaan, saya diberi kesempatan untuk melihat, bukan menganalisa ya. Melihat itu adalah saya diminta hanya untuk nonton. Seorang yang dibilang mengerti digital nggak boleh menyentuh, nggak boleh mengevaluasi data, hanya saya boleh menonton, ngelihat. Dan kemudian tayangan itu dimainkan dan kemudian saya boleh memilih kapan itu mau ditayangkan, kapan tidak. Ya, saya melakukan jadi hanya ke situ. Nah, saya lihat ternyata ada banyak kamera-kamera lain. Ya, selain kamera yang banyak ada beredar di publik, itu ya adalah selalu yang kelihatan dari punggung, itu kamera nomor 14. Nah, selain itu total sebetulnya ada 15 kamera. Ya, ada 16 kabel tapi satu kamera mati, ada 15 kamera yang memantau area tersebut, kamera CCTV yang memantau, di mana 3 diantaranya justru memantau kejadian ini. Yaitu yang satu adalah yang kelihatan banyak di TV-TV, yaitu mengenai yang dari punggung. Yang satu lagi adalah dari sisi parkiran atas, jadi motor-motor itu parkirnya di atas. Di situ ada juga kamera yang memantau ke arah lokasi. Benar-benar jelas sampai saat kejadian yang kemudian yang paling saat yang terakhir di situ itu kelihatan kamera ini, tetapi tidak pernah dianalisa, tidak pernah diungkapkan. Bahkan oleh saksi manapun dan kemudian orang yang dibilang ahli manapun, itu kamera ini tidak pernah diungkapkan. Apa yang menarik? Yang menarik apa? Semua kegiatannya ada di situ kelihatan. Nanti saya jelaskan. Kemudian kamera nomor 5. Kamera nomor 5 itu adalah dari sisi sampingnya, bukan sisi belakang, tapi sisi samping cuma agak datar, sejajar. Di situ juga kelihatan. Nah, kalau kita ngelihat kombinasi dari kamera ini yang ada semua gerakannya, maka kamera yang tadi kelihatannya bahwa si pelaku itu adalah misalnya menenggelamkan si anak ke dalamnya sini, di dalam penenggelaman ini, ya, ternyata kalau kita lihat dari kamera yang lain, dia itu ada jaraknya dengan si anak, jadi nggak di sini dekat, dan kemudian tangannya itu ke samping. Kenapa? Kelihatan kibas-kibasannya kelihatan. Padahal saya baru ngasih dari mata visual, belum mata digital, karena nggak boleh tadi. Jadi kelihatan loh, ini ada gerakan apa nih, tangan yang ke samping. Jadi ini ada anak berenang gitu ya. Ini tangannya ke samping. Gitu, tangan kayak kita mau jaga keseimbangan samping. Jangan nanya kenapanya, saya nggak tahu. Banyak ngomong kamu. Ya kenapa? Kita mata digital itu saya nggak tahu kenapanya dia lakukan, tetapi tangan dia ke samping. Jelas ya, disitulah. Kenapanya saya nggak usah tanya sama saya. Saya nggak bisa jawab kenapa, modus operasi kemudian alasan kayak gitu nggak tahu, silakan tanya yang pelakunya. Tapi bukti digital. Nah, dari kamera yang nomor 2 juga itu kelihatan posisi tersebut. Nah, gerakan-gerakan yang dari sini sebetulnya akhirnya bisa digunakan untuk menganalisa apakah terjadi kesengajaan ataukah kelalaian. Ya, kelalaian dalam arti umpamanya dia memang berlebihan, dia kemudian lalai untuk megang si anak, tetapi nggak ada gerakan yang menenggelamkan gitu, nggak ada. Ya, kalau mau percaya sama kamera samping, tetapi kalau kamera samping tidak pernah mau diulas oleh siapapun, baik oleh jaksa ataupun yang lain-lainnya, maka fakta ini, bukti ini tidak akan pernah keluar. Ya, nah kalau saya, kenapa saya lihat dari situ, ini ada kok, dan ini harusnya bisa dilakukan sebagai analisa. Satu. Kemudian sekarang aktivitas semuanya yang dibilang adalah bahwa si anak ini dilakukan berenang itu sebanyak 12 kali, dilatih menyelam gitu ya. Di sini dengan durasi waktu dari jam 16.45 gitu sampai jam berapa. Dah aja dibilang hanya singkat gitu. Enggak. Kalau percaya sama kamera nomor 5, itu mereka sudah latihan berenang dari jam 15.40 sekian, 47. Udah berenang, baru kejadiannya 1 jam berikutnya di sana. Jadi ini udah berenang, main ke sini, main ke tengah, ke samping, semuanya ada. Nah, bukti ini harusnya bisa menguatkan juga bahwa yang dibilang aktivitas yang kalau kelihatan hanya 12 kali,
Kalau kita lihat dari yang kamera yang lainnya berarti lebih dari 12, malah mungkin jadi total bisa ada 18 kali dibawa ke tengah, cemplung, di latihan samping, berenang. Itu aktivitas itu banyak gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya saya bilang, kenapa ya kok sampai sekarang kamera nomor 5 ini kayak dirahasiakan, kayak pernah diungkap. Dan kenapa ya saya sebagai orang digital yang harusnya fungsi saya adalah membuka data, memeriksa data frame by frame. Dalam arti gini, 1 detik itu ada 24 foto sebetulnya. Ya, dari video itu kan ada 24 minimal kalau yang kamera CCTV biasa lah. Ya lebih culun lagi, culun apa ya, maaf bahasanya gitu, yang lebih jelek. Itu 10 frame per second. Ya, nah, sekarang kalau kita buka sudah analisa yang frame by frame, kita benar-benar bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi. Ya, dan kemudian kita bisa main, kita bisa slow motionin, kita bisa ganti gamma, filtering, apa segala macam-macam lah, gitu loh. Nah, kalau kita sekarang bisa lakukan itu semua, maka setiap frame yang ada bisa membuktikan mengenai apa yang terjadi, bahkan apakah menguatkan atau melemahkan analisa saya, menguatkan atau melemahkan analisa orang yang lain. Ya, itu kalau pakai mata digital. Tetapi saat seorang yang saya digital kayak saya tidak boleh menyentuh, sementara ada saksi yang lain dari pihak jaksa kalau nggak salah, dia sampai punya bukti foto-fotonya, ada kegiatannya di situ, dan kemudian dia bisa melakukan analisa. Berarti kan melihat fotonya kan berarti kan memang foto itu ada diambil dari data digital. Iya. Kenapa saksi yang lain boleh lihat data digital sementara saya nggak boleh? Ya kenapa mulai ada dipilah-pilah nih, udah ada apa perlakuan yang nggak fair nih. Giliran saya nggak boleh ngelihat sampai sedalam itu, sementara yang itu boleh. Ya, dan kemudian satu lagi ada analisa saksi, nggak usah saya sebut siapa. Saat ditanya dia bilang dia menganalisa ada kamera nomor 5. Dia bilang menganalisa itu. Dia udah ditanya panjang lebar gitu, nomor 5. Dia ngejawabnya hanya satu baris. Bla bla bla, nggak usah saya kasih tahu lah, tanya. Dia jawabnya satu baris tanpa gambar apa-apa. Yang dari nomor 5. Tetapi kemudian penyidik lagi melakukan pertanyaan yang panjang, menanyakan bahwa video sudah ditayangkan kepada Anda, si saksi ini ya, kepada Anda sudah video ditayangkan. Lalu bagaimana keterangan Anda mengenai video tersebut? Ditayangkan loh. Ini saksinya bisa menjelaskan pakai foto-fotonya. Lah, katanya ditayangkan. Kita nggak boleh pakai foto, saya aja nggak boleh keluarin HP, nggak boleh memfoto. Ini sampai kelihatan foto-fotonya, semuanya detail mencari foto-fotonya. Berarti apa? Kalau dia diizinkan sampai memfoto, kalau saya enggak. Kalau dia diizinkan sampai buka data digital, kalau saya enggak. Beda perlakuan. Nah, alasannya tanya sama yang melarang, kenapa kau takut sama saya? Pas giliran ngedetail di sini, kok saya nggak boleh membuka data sampai sedetail itu. Sementara yang lain, kalau yang ada kecenderungan sesuatu, ya dia boleh gitu. Kan dia bingung saya juga. Gitu. Jadi gini, kalau mau dibilang koreksinya, saat yang data realnya itu, data realnya tidak boleh dipindahkan. Ya, tetapi data ini bisa di-copy. Ya, data ini bisa di-copy, dan kemudian setelah data di-copy, itu kita menganalisa data hasil kopiannya, di mana kopian ini adalah melakukan kopi yang identik dengan yang aslinya, namanya hash cloning. Itu pada kita lakukan, otomatis ini nggak mungkin jadi kopiannya ternyata rekayasa, enggak. Nah, dengan demikian kalau saya mengcopy data kemudian saya melakukan analisa di sini, datanya di sini, saya bisa melakukan analisa berkali-kali. Dan kalau analisa itu saya lakukan, saya tidak merusak data yang real. Tetapi kalau kemarin dilakukan, tiap-tiap lagi di play saya mundurin, play ulang. Ini otomatis ini kan jadinya bisa malah berisiko terhadap data real. Karena yang saya buka itu, yang saya tonton benar-benar data yang aslinya. Kalau lagi ditonton, toto mati lampu, toto kemudian terjadi flickering, loncatan listrik ya, surging atau apa yang terhadap listrik yang ada di sana, yang ada si DVR. Rusak tuh DVR. Bisa-bisa rusak, malah kemudian melakukan scratching terhadap harddisknya, malah udah nggak bisa dipakai lagi. Karena saya lihat kepada bukti aslinya, tetapi kalau dikopiin, saya bisa ngelihat hasil kopinya, di mana nanti kopi saya diperiksa dengan yang aslinya. Jadi tidak bisa memeriksa secara mendalam artinya, intinya ya? Nggak bisa, nggak boleh. Kalau nggak bisa, sayanya nggak jangan. Saya dilarang untuk bisa nggak boleh ke dalam melakukan foto aja, saya nggak boleh. Jadi nganalisanya benar-benar saya berupaya kan nganalisa, kemudian saya pakai analogi ya. Jadi bukan mata digital yang saya gunakan, adalah mata analisa visual. Jadi benar, oh ini gerakan di sini biasanya mungkinnya begini, yang begini gini, karena kan sering analisa. Sebagai contoh nih, kalau kalian nganalisa, pikirin aja. Seseorang yang saat ditenggelamkan kemudian secara paksa, apa yang akan terjadi? Berontak. Ya kan? Nah, berontak itu apa yang terjadi terhadap air? Goyang airnya kalau berontak. Lah ini kalau dicelupin kita airnya tenang. Kiri kanan airnya benar-benar tenang, silahkan diperhatikan, nggak ada kecipakan, nggak ada apa. Nah, saat airnya kalau ada kecipakan kelihatan itu gelombang kemudian circulate gitu kan, keluar di sini. Ini enggak, semuanya tenang. Lah,
Gimana mungkin orang yang dilelepkan kemudian tidak berontak? Wong yang dilelepkan hanya badannya, tangan masih bebas, kaki masih bebas gitu ya. Masa dilelepkan mau diam aja kan enggak? Kalau dibuka dengan cara digital gitu bisa berubah hasilnya. Bukan mengubah hasilnya. Saya tidak bertujuan mengubah hasil sama sekali enggak. Orangnya kalau dibilang salah ya. Karena terbukti uang anaknya udah meninggal kok. Ya yang pelakunya semua emang salah. Iya gitu loh. Tetapi kesalahannya ini apakah kesengajaan dengan membunuh ataukah dia lalai? Itu yang nggak tahu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh iyalah ada dia di tempat tersebut ya, dia berarti yang harusnya bertanggung jawab menjaga, tetapi enggak, ya kan. Nah sekarang kita ngelihatnya tinggal melakukan pembuktian mengenai apa yang benar-benar terjadi. Kan apapun yang dilakukan juga memang tidak tidak mungkin menghidupkan kembali korbannya. Ya, tetapi juga tidak mungkin kemudian menuduhkan seseorang dengan yang salah dan tidak ada kepentingannya. Saya orang telematika hanya melihat kira-kira sebetulnya apa yang mungkin terjadi dengan data digital yang ada. Karena ada digitalnya. Beda kalau terjadinya di zaman Fir'aun, jadi zaman-zaman yang apa yang kita nggak tahu, zaman-zaman dinosaurus, belum ada kamera digital, belum ada CCTV. Ya udah ngapain perlu saya kan, nggak perlu. Tetapi saat memang mungkin dan memang ada bukti ini yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan, kenapa nggak bukti ini yang dipakai gitu. Pak, jadi kesimpulannya Bapak melihat hasil analisanya pure latihan, tidak ada unsur kekerasan. No, normalnya begitu. Kalau di situ ada kegiatan yang biasa aja lah, latihan yang bawa ke korban karena mungkin dia lalai kali ya. Apa mungkin saya nggak tahu kalau berenang latihan sampai 1 jam lama yang kayak gitu itu boleh apa enggak sampai terus kemudian malah terakhirnya dilakukan lebih intens gitu ya, nggak ada. Dan dibilang karena kepaksa gitu kan, dibilang oh ada pemaksaan katanya di situ. Apa betul? Tadi saya ditanyakan apa betul ada tindakan paksaan. Loh logikanya secara di sini kalau secara visual kita lihat kembali visual ya, nggak ada kegiatan paksaan. Oke. Nah kalau nggak paksaan, kenapa saya bilang nggak ada paksaan? Seseorang anak saat dia tidak berkenan dia dipaksa 1 kali 2 kali, ketiga kali mau nggak mau, dia akan minggir lari, udah kemudian dia nggak mau lagi, dia udah dipaksain nggak mau. Kenapa masih mau sampai ke 12 kali tetap rela dipaksa, masih rela? Berarti kan tidak ada keterpaksaan itu. Tetapi gerakannya memang begini gitu, ditarik lagi, pegangan ditarik. Nah kalau gerakan orang lagi pegangan kemudian ditarik nyemplung, berarti itu dibilang pemaksaan. Berarti anaknya ya terdakwa itu si Maura yang itu. Berarti dibilang melakukan pemaksaan juga dong. Ada kegiatan dia juga sama yang itu, dia melakukan tarik, tapi di kamera nomor 5, yang kamera 14 nggak ada. Itu ditarik disuruh nyemplung. Gerakannya sama, cuma yang pelakunya anak kecil aja gitu. Tapi tetap aja memang ditarik. Ya memang begitu, mungkin dia harus pegangan dulu kemudian baru tarik pegangan. Karena mungkin takut, anaknya masih deg-degan. Namanya orang belajar berenang kan berarti ada ketakutan dengan air dong. Logika dasarnya kan gitu. Pak terakhir tadi ya nggak sempat dapat materi tayangan untuk ditayangkan di ruang sidang. Apa nanti next time juga akan diperlukan untuk menayangkan materinya itu di ruang sidang? Kalau saya nggak ngerasa perlu atau enggaknya, saya tinggal terserah. Kalau memang ada apabila pengadilan mengharuskan gitu, saya akan lakukan. Jadi begini, analisa saya semuanya selalu adalah analisa hukum kepada orang hukum demi hukum. Kepada orang hukum ya apa, bisa ke pengacaranya, bisa ke jaksa, bisa ke siapa, dan demi hukum ya untuk pengadilan di sini, bukan untuk ngobrol-ngobrol, tapi memang untuk pengadilan mengenai kasih ini apa yang terjadi. Nah, analisanya juga memang analisa hukum, bukan hanya sekedar cerita. Ada pertanggungjawaban di situ. Ada data digital yang bisa saya pertanggungjawabkan. Kalau saya ngomong nggak ngomong cuma detik kesekian. Udah analisa hukum saya ngomong detik kesekian itu di frame keberapa. Ya, data di sini tuh yang kalau dia bilang ada unsur penarikan, ada unsur umpamanya pemaksaan atau ada unsur tenang-tenang aja, kelihatan nih riak apa yang saya bisa buktikan. Harus saya buktikan secara visual, ya. Bisa baik dengan slow motion, dengan zooming, dengan apa segala macam lah teknis. Dan videonya real semua asli, tidak ada editan. Sejauh ini kayak gitu ya. Jadi kalau dari kamera total itu kan ada total ternyata ada 16 kamera, 16 channel, dan kemudian hanya 1 yang kosong, channel nomor sekian, nomor 8 lah nggak apa-apa, itu yang kosong, nggak tahu kenapa, dan saya juga nggak nanyain, tapi bukan diumpetin, tapi memang benar-benar saya lihat di sini, oh emang ini mungkin mati atau apa saat terjadi perekaman, tapi itu masih ada. Ya, nah sementara yang lainnya di situ memang nggak dianalisa karena nggak ada relevansinya, yang relevansi hanya kamera 2, 5 sama 14. Tapi kenapa sekarang dianalisa hanya jam tertentu? Kan ini data digital yang udah disimpan, di VR-nya udah data digital. Data digital di situ adalah bisa disimpan bisa bulanan. Kalau umpamanya kapasitasnya 1 atau 2 tera dengan kamera yang resolusi yang rendah rata-rata, bisa menyimpan sampai 2 bulan.
Nah, kalau udah 2 bulan berarti filenya juga harusnya ada sekian gede dan sebanyak 16 buah. Kenapa kok yang diberikan kepada yang analisa, mereka hanya menganalisa 5 file saja. Dan saya nggak diberikan file itu, kalau ke saya enggak, yang lain tidak diberikan. Tapi kenapa cuma 5, saya bilang. Di situ padahal nyebut kamera nomor 5, A5 udah ada nomor 5 ini udah disertakan. Berarti harusnya dia mengungkapkan apa yang seperti yang saya lihat. Ternyata enggak, dia nggak ngulas di situ lah, si orangnya nih yang jadi saksinya ya. Kenapa enggak? Padahal dia udah dapat file itu, aneh kan? Gitu loh. Ini file bisa menjadi jawaban. Yang dianalisa apa? 14 lagi. Soalnya memang kamera yang paling umum. Pak, ini satu ada hal menarik nih, hampir aja lupa. Tadi saksi ahli pertama itu mengatakan ini sebaiknya tidak masuk pasal apa tadi? Pasal pembunuhan berencana, tapi ini sebaiknya merujuk ke pasal kelalaian. Bapak sendiri setuju tidak dengan pendapat ahli? Oke, kalau dibilang bahasa hukumnya tidak ada kecenderungan ke pasal 340 tetapi ke 359 gitu ya, dia bilang di situ ya kan kelalaian. Nah, saya orang telematika, saya nggak bisa pakai bahasa hukum karena di saya tidak pernah menghukum segala sesuatunya. Ya, di saya jadi hanya melakukan analisa mengenai apa yang terjadi. Bahkan saya tidak bisa ngomong sesuatu itu benar dilakukan, yang benarnya seperti yang salah kayak gimana, enggak. Di telematika nggak ada. Di telematika orang melakukan segala benarnya, di situ kita nggak bisa ngomong benar salah. Yang bilang benar salah adalah saya sebagai warga negara. Ya, tapi kalau saat menjadi seorang saksi telematika, yang saya ingat analisa telematikanya aja. Kapan terjadi penusukan, kapan terjadi pengambilan barang, bagaimana cara mengambilnya dilakukan di situ. Oh, dia ngambil, dia nyolong, berarti salah dong karena dia nyolong. Ya di situ nggak salah. Kalau telematika kita nggak ngomong benar salahnya, biar orang hukum yang bilang benar salah. Orang agama bilang benar di situ dosa apa nggak dosa, ya halal apa haram. Di saya hanya bilang, itu barang diambil. Mengenai punya siapa atau bukannya, nanti kita lihat lagi kepemilikan terhadap barang tersebut bagaimana status hukumnya. Jadi saya nggak bisa kayak gitu.